Untuk sorting ascending berdasarkan title dan sorting descending berdasarkan title juga. Yang pertama, kita akan siapin view action-nya dulu di sini, view button ketika di ascending atau di descending-nya. Teman-teman bikin variabel, tipenya boolean, kita kasih nama ascending, default-nya adalah true. Kemudian teman-teman bikin fungsi namanya sort. Di sini kita gunakan untuk mengubah nilai variabelnya. Ascending itu dibalikan, yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Jadi ascending sama dengan nilai kebalikannya. Jadi not ascending. Kemudian kita update UI. Selanjutnya, fungsi sort ini dipanggil di button sini. Untuk UI-nya, teman-teman tambahkan gunakan action yang ada di F-bar sini. Action, kemudian di child-nya ini bikin column. Child yang pertamanya adalah icon button yang atas ini. Nah, Z itu adalah sort by alpha. Kemudian tipenya di sini outline. Kemudian untuk ukurannya 20, kita kecilkan. Dan untuk aksinya di onPress, kita panggil fungsi sort. Dan ada tambahan di tooltip. Tooltipnya itu beda-beda, tergantung nilai dari ascending. Kalau misalkan ascending, ya berarti kita tampilkan ascending. Tapi kalau nilai ascendingnya false, kita tampilkan descending. Di bawahnya ada action informasi. Jadi misalkan kalau ternyata yang aktifnya adalah ascending, maka kita tampilkan icon downward. Kayak gini, jadi ke bawah. Dari abjad A sampai abjad Z. Tapi kalau misalkan ternyata ascendingnya false, kita balikan pakai upward ke atas. Gitu. Ukurannya 15. Terus teman-teman tinggal save, restart lagi, dan kalau kita klik, ini kan ubah jadi ke atas upward, dan klik lagi downward. Kalau teman-teman arahin kursor atau ditekan tahan lama, kalau di mobile itu ditekan tahan lama, kan muncul tooltip, di sini muncul ascending. Berarti state saat ini adalah true nilai ascendingnya. Kalau kita klik, kemudian klik tahan lagi, atau arahin hovernya, kalau di desktop lagi nih, muncul descending, karena nilai dari ascendingnya itu false. Gitu. Dan untuk icon bawahnya juga itu beda lagi. Sini. Klik, 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 berubah. Sesuai state dari ascendingnya. Nah, sekarang kita ubah urutan dari data list di sini. Kalau misalkan ascending ini udah benar, kontainer, kemudian neumorphism. Tapi kalau descending ini dibalikan. Neumorphism dulu, kemudian kontainer. Kita akan tempelin di bagian fungsi sort. Jadi ketika diklik ini langsung berubah, diklik lagi langsung berubah. Kita cek di sini. Jika ascendingnya true, maka kita lakukan sortingnya itu secara dari A sampai Z ke variabel list data. List data, kemudian dot sort. Nah, dot sort ini kita bikin, kalau dot sort kayak gini aja, dia otomatis A sampai Z. Tapi listnya ini kan bukan list satu dimensi. Kalau satu dimensi itu list, kemudian data satu, kemudian koma, data kedua. Ini listnya itemnya itu bukan satu dimensi, tapi dua dimensi. Dimensi pertama adalah map pas 1, dan data selanjutnya adalah map selanjutnya. Nah, untuk akses data title yang ada di dalam sini, kita mesti bikin sortnya itu kayak gini. Bikin komparator. Di dalam sort, kita bikin kurung awal, A, B, sorry ini teman-teman di control space aja, nanti bakal muncul kayak gini. Ada rekomendasinya. Nah, A, B. A itu merujuk ke item sebelumnya, dan B itu merujuk setelahnya. Kemudian, kalau kita panggil A dulu atau B dulu. Kalau A dulu, kemudian ke B, dari A ke B, maka
Ini kita akan buatnya itu ascending, tapi kalau B dulu kemudian ke A, berarti kebalikannya. Dan implementasinya itu menggunakan bantuan fungsi compare. A dot compare tuh. Tapi kita nggak bisa langsung kayak gini. Kita arahin A itu lebih ke elemennya A di sini itu. Jadi elemen elemen apa ya? Elemen pertama dan B itu elemen selanjutnya. Jadi kita mau bandingkan elemen pertama dan elemen selanjutnya. A dengan kata kunci title. Jadi karena kita yang mau bandingkannya title, maka kita harus akses ke kata kunci title. Kemudian dot compare to, masukin B dot B kata kunci title. Jadi kita mau bandingkan nilai title yang ada di elemen A dan nilai B dan nilai title yang ada di elemen B. Kalau di iterasi, A itu adalah iterasi pertama dan B itu iterasi selanjutnya. Jadi nanti dicek terus sampai ke iterasi terakhir dan disusun. Ini kalau pakai ascending ya. Nah, kalau descending kita masuk ke else. Teman-teman tinggal balikan aja posisi BA-nya. Jadi di sini B, di sini A. Jadi elemen setelahnya dan elemen sebelumnya. Maksudnya jadi kita mau Z-nya dulu, baru kemudian sampai ke A. Kalau yang tadi A dulu sampai ke Z. Gitu. Ini ginian aja. Tinggal save. Ini harus di restart dulu, kita kembalikan ke posisi awal. Nah, ascending. C dulu baru ke N. Sekarang kita klik. Ini ikonnya udah berubah jadi ke atas upward dan data juga udah berubah. N dulu baru ke C. Jadi sekarang posisinya adalah descending. Kalau kita klik lagi, berubah dari C ke N yaitu ascending. Nah, untuk teman-teman pengen custom lagi terkait sorting, tidak hanya pada bagian title, tapi teman-teman pengen cek pada bagian deskripsi. Nah, ganti aja ininya, titlenya, jadi deskripsi. Mau berdasarkan ID, ganti aja pakai kata kunci ID. Nah, kalau misalkan ada tambahan, selain nyusun berdasarkan title, kemudian disusun juga berdasarkan deskripsi. Jadi digabung-gabungkan gitu. Gabungkan susunan title dan gabungkan susunan deskripsi, tambahkan lagi susunan ID. Berarti tinggal ditambahin di sini compare to, kemudian bikin perbandingan lagi NN bla 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 gitu. Bikin kondisi-kondisi selanjutnya. Oke, mungkin gitu aja terkait implementasi sorting untuk ascending dan ascending title. Sampai jumpa di video selanjutnya.